Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazzy Recap. Apa jadinya jika manusia yang telah diusir dari planet Pandora kembali datang dengan pasukan dan peralatan militer yang lebih besar untuk menguasai planet Pandora? Film ini berjudul Avatar: The Way of Water yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Film ini disutradarai oleh James Cameron, dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, dan Sigourney Weaver. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Avatar: The Way of Water. Jake Sully yang sudah menikah dengan Neytiri dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama mereka bernama Netayam. Yang kedua adalah anak adopsi dari avatar Dr. Grace yang pembuahannya masih misteri, bernama Kiri. Yang ketiga Loak, dan yang terakhir bernama Tuk. Para manusia diusir untuk kembali ke bumi, namun ada beberapa orang yang menetap, yaitu para ilmuwan yang ingin membantu kaum Na'vi. Dan juga ada Spider, balita yang tidak bisa pulang ke bumi karena terlalu muda untuk masuk ke pesawat luar angkasa. Spider pun dibesarkan oleh para ilmuwan dan menjadi sangat akrab dengan anak-anak Jake. Spider sudah seperti bagian keluarga Jake. Jake pun begitu bahagia menjadi seorang ayah dan juga suami. Hingga pada suatu malam, Jake melihat manusia kembali ke planet Pandora untuk membawa kehancuran. 1 tahun kemudian, peneliti menciptakan tubuh avatar rekombinan dari rekaman ingatan milik Kolonel Miles Quaritch dan anak buahnya yang disimpan oleh pihak militer. Dengan tubuh avatar barunya, Miles akan membalas dendam kepada Jake Sully dan keluarganya yang telah membunuhnya. Di planet Pandora, kaum Na'vi yang dipimpin oleh Jake sebagai Toruk Makto menyerang kereta dan pesawat musuh yang membawa senjata. Setelah mengalahkan musuh, kaum Na'vi mulai menjarah berbagai macam senjata. Loak ingin turun melihat keadaan di bawah, tapi Netayam melarangnya karena Jake melarang mereka ikut-ikutan. Loak pun bersikeras, akhirnya Netayam pun luluh dan mengikutinya. Loak mengambil 1 senjata. Jake pun melihat kelakuan kedua anaknya ini. Tiba-tiba pesawat musuh datang meledakkan tempat itu. Netayam pun terlempar. Jake berusaha mencarinya. Untung saja Netayam bisa diselamatkan. Sebelum pergi ke planet Pandora, Miles memberitahu timnya misi utama mereka adalah untuk memburu dan membunuh pemimpin pemberontakan Na'vi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jake. Sementara itu, Jake dan rombongan perangnya sampai di benteng Omaticaya menunggangi iklan. Jake kemudian memarahi Netayam yang melanggar perintahnya. Seharusnya Netayam mengawasi dari atas dan melaporkan jika ada musuh. Jake yang marah juga memberi hukuman kepada Loak, yang hampir saja membuat kakaknya celaka. Neytiri pun berkata kepada Jake kalau Jake terlalu keras kepada kedua putranya itu. Walau bagaimanapun juga mereka bukan sekedar prajurit tapi anaknya. Jake pun menjawab kalau dia melakukan semua ini karena dia ingin melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Spider, Kiri, dan Loak pergi ke laboratorium. Kiri langsung menghampiri tabung di mana ibunya berada. Kiri lalu melihat sebuah video di mana ibunya, Dr. Grace, sedang berbicara. Loak pun bertanya tentang siapa yang membuat Dr. Grace hamil karena sampai sekarang Kiri tidak tahu siapa ayahnya. Spider pun berkata bahwa mengetahui siapa ayah mereka tidak selalu membuat mereka bahagia. Kiri pun memeluk Spider yang sudah mengetahui siapa ayahnya. Miles pun memasuki markas militer. Miles bertemu dengan Komandan Ardmore, pemimpin pusat operasi. Ardmore berkata bahwa misinya adalah menjinakkan Pandora dan membuat Pandora sebagai tempat tinggal manusia karena bumi sudah sekarat. Tapi pertama-tama mereka harus mengalahkan Na'vi terlebih dahulu. Ardmore pun memperlihatkan video di mana Jake menjarah pasukan senjata mereka. Ardmore kemudian memperlihatkan markas Jake. Setiap kali Ardmore mengirim pasukan ke sana, mereka selalu kalah. Ardmore pun menyuruh Miles dan anak buahnya menyamar dan menyusup masuk ke dalam markas para Na'vi. Miles dan anak buahnya pun berhasil mendarat di dalam hutan dengan selamat. Mereka menelusuri hutan mencari sesuatu. Tak jauh dari sana, ada Loak, Spider, dan Kiri melihat pesawat musuh yang tersangkut di dahan pohon. Loak pun terpaksa mengajak Tuk karena kalau Tuk tidak diajak, dia akan mengadukan kepada ayah mereka. Loak pun menemukan sebuah jejak kaki besar. Loak lalu melacak jejak kaki itu. Miles menemukan bangkai sebuah kereta yang ternyata adalah tempat dia terbunuh. Dia menemukan anak panah milik Neytiri yang membuatnya meninggal. Dari jauh, Loak mengamati pergerakan Miles dan anak buahnya. Kiri menyuruhnya untuk pergi, namun Loak dan Spider memilih untuk mendekat. Loak dan Spider menyadari kalau kereta itu adalah tempat ayah mereka saling berkelahi. Di depan, Miles menyuruh anak buahnya untuk mengambil data dari kamera yang ada. Loak pun melaporkan apa yang dia lihat kepada ayahnya. Mendengar hal ini, Jake menyuruh anak-anaknya untuk mundur tanpa bersuara.
Loak dan yang lainnya pun melakukan apa yang Jack minta. Jack yang sedang berpatroli bersama Neytiri dan Netayam langsung menuju lokasi. Dalam perjalanan melarikan diri, Tuk disandra oleh anak buah Miles. Spider mencoba melawan, namun akhirnya mereka semua tertangkap. Seseorang mengenali Kiri sebagai darah campuran dari jumlah jari di tangannya. Miles pun meminta Loak menunjukkan jarinya. Melihat kelakuan Loak, Miles langsung sadar kalau Loak adalah anak Jack. Miles pun menjambak rambut Loak dan menanyakan keberadaan Jack. Loak pun menolak untuk memberitahu. Di saat Miles hendak menyakiti Kiri, Spider berteriak memintanya untuk tidak menyakiti Kiri. Miles pun bertanya siapa bocah tengil satu ini. Spider menyebutkan nama aslinya di hadapan Miles. Mendengar nama itu, Miles pun kaget. Itu adalah anaknya sendiri yang masih terjebak di planet Pandora. Miles pun meminta Komandan Edmore untuk menjemputnya. Edmore pun menuju Pandora dengan beberapa pesawat. Miles berencana membawa Loak dan yang lainnya sebagai tahanan. Miles juga membawa rekaman bagaimana dia dibunuh oleh Jack dan Neytiri. Sementara itu, Jack, Neytiri, dan Netayam sampai di lokasi. Jack menyuruh Netayam untuk tetap bersama Ikran dan tidak mengikutinya. Malam harinya, Miles sedang menunggu Komandan Edmore untuk menjemputnya. Hujan pun turun membasahi badan. Miles menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada. Sementara Jack dan Neytiri berjalan sepelan mungkin agar tidak ketahuan. Jack berhasil melumpuhkan seorang musuh dengan kapaknya. Neytiri juga berhasil membebaskan Kiri dan Spider. Miles dan yang lainnya menembak pohon di mana Neytiri sembunyi. Neytiri pun memanggil Loak sebagai tanda Loak untuk melawan. Loak dan Tuk pun menggigit lengan orang yang menyandra mereka. Akhirnya Loak dan Tuk pun berhasil kabur. Kiri dan Spider berlari mengikuti Loak dan Tuk. Miles mengenali Neytiri dari anak panah yang menancap di tubuh anak buahnya. Dia pun mulai menyusun rencana. Miles mulai mengalihkan perhatian Neytiri. Netayam lalu datang menyelamatkan ibunya. Jack pun melindungi Netayam yang hampir saja tertembak. Mereka pun kabur. Namun Spider terjatuh karena ranting yang dia pijak terguncang akibat tembakan. Kiri ingin menolong Spider namun Neytiri menyuruhnya pergi. Miles tidak bisa mengejar Jack dan keluarganya karena Atmore menyuruhnya untuk kembali ke titik penjemputan. Akhirnya dia pun mundur dengan membawa Spider yang terluka. Singkat cerita, Spider ditahan di dalam sebuah ruangan. Dia mencoba berbagai cara untuk keluar namun tidak bisa. Di tempat lain, Jack meminta Neytiri untuk pindah karena dia sudah merasa tidak aman jika masih menetap di benteng Omaticaya. Neytiri tentu saja menolak karena dia tidak mau meninggalkan rakyatnya. Jack pun berkata kalau Miles tidak akan berhenti memburu mereka. Miles tidak akan berhenti sampai dia membunuh Jack dan keluarganya. Neytiri masih bersikeras tidak mau pergi. Jack pun menjelaskan kalau Miles telah menyandra Spider yang sudah tahu semua tentang seluk-beluk markas mereka. Spider bisa menunjukkan kelemahan mereka. Jack pun berkata kalau mereka tetap tinggal di Omaticaya, semua rakyat Omaticaya juga akan menjadi korban. Akhirnya Neytiri pun menyetujui ajakan Jack untuk pindah. Sementara itu, Spider disiksa oleh Komandan Atmore dengan sebuah alat yang bisa melihat isi otaknya. Atmore mencoba menggali informasi tentang keberadaan Jack, namun Spider bersikeras tidak ingin memberitahu apapun. Miles yang merasa kasihan melihat Spider disiksa, meminta Atmore untuk mencoba metode lain. Miles pun mengajak bicara Spider. Miles memuji Spider yang setia kepada Jack. Miles pun berkata kalau dia bukanlah Miles yang asli, namun dia memiliki semua ingatan Miles. Dia mengingat bahwa dia bukanlah ayah yang baik. Secara teknis mereka bukanlah ayah dan anak karena Miles yang saat ini adalah rekaman memori yang ditanamkan di tubuh Avatar. Miles pun berjanji kepada Spider kalau dia akan membantu Spider untuk keluar dari tempat penyiksaan ini. Keesokan harinya, Jack menyerahkan kepemimpinan klan Omaticaya kepada anak buahnya sebelum dia pergi meninggalkan klan Omaticaya. Setelah upacara penyerahan posisi selesai, Jack dan keluarganya pun pergi menunggangi Ikran. Mereka mengarungi samudera yang sangat luas. Hari demi hari pun terlewati. Akhirnya sampailah mereka di sebuah desa milik klan Metkayina, yaitu klan Na'vi yang terbiasa hidup di lautan, bukan di hutan seperti Jack dan keluarganya. Begitu mereka mendarat, semua penduduk Metkayina mengelilingi mereka. Jack pun menemui ketua suku yang bernama Tonowari. Mereka saling memberi hormat. Jack juga bertemu dengan istri Tonowari yang bernama Ronald yang sedang mengandung. Jack pun meminta izin kepada Tonowari untuk tinggal di tempat ini. Ronald pun menolak. Dia beralasan kalau terlalu banyak perbedaan dari tubuh mereka yang akan membuat Jack dan keluarganya kesulitan hidup di air. Ronald menambahkan bahwa anak-anak Jack bukan keturunan Na'vi asli. Mereka memiliki darah manusia. Jack pun mengakuinya karena dia memang pada awalnya manusia, namun sekarang dia adalah Na'vi. Jack dan keluarganya pasti bisa beradaptasi. Neytiri pun berkata kalau Jack adalah Toruk Makto, orang yang bisa menyatukan berbagai klan di Pandora. Namun menurut Ronald itu bukanlah hal yang hebat. Jack pun berkata kalau dia hanya ingin melindungi keluarganya.
Setelah berunding dengan Ronald, Tonowari mengumumkan kepada kaumnya kalau Jack dan keluarganya akan tinggal bersama mereka. Tonowari pun meminta putranya Aonung dan putrinya Sirea untuk mengajarkan tata cara hidup di laut. Jack pun meminta kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat onar. Jack pun meminta anak-anaknya untuk belajar hidup di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Tuk menangis karena dia ingin pulang ke hutan. Jack pun memberitahu Tuk kalau Metkayina adalah rumah mereka sekarang. Jack pun meyakinkan anak-anaknya kalau mereka bisa menghadapi ini bersama-sama. Anak-anak Jack pun belajar menyelam setiap harinya. Meskipun pada awalnya mereka hanya bisa menyelam sebentar, namun dengan bantuan Sirea dan Aonung, mereka mulai mahir menyelam dalam waktu yang lama. Kiri bahkan begitu menikmati berinteraksi dengan makhluk laut. Di tempat lain, Miles dan anak buahnya kembali menelusuri Pandora sambil mengajak Spider. Miles yakin kalau Jack dan keluarganya pasti bersembunyi di suatu tempat. Di dalam klan Metkayina, anak-anak Jack ini belajar mengendarai Ilu, yaitu makhluk seperti ikan di Metkayina. Sementara Jack sendiri belajar menunggangi Skimwing dengan bantuan Tonowari. Berbeda dengan Ilu, Skimwing bisa berenang dan juga bisa terbang. Mereka pada awalnya gagal, tapi setelah mencoba beberapa kali akhirnya mereka berhasil. Sirea pun mengajak anak-anak Jack untuk menyelam. Dia memberikan gill mantle yang bisa membuat mereka bisa bernafas di dalam air. Di sini, Sirea kaget melihat Kiri bisa mengendalikan ikan-ikan kecil. Di tempat lain, Miles mencoba untuk menaklukkan ikan untuk ditunggangi. Awalnya dia kesulitan hingga dikira tewas, tapi ternyata dia berhasil menunggangi ikan tanpa menggunakan kekerasan. Sore harinya, Aonung dan teman-temannya yang sejak awal tidak suka kedatangan Jack dan keluarganya mengejek Kiri dengan sebutan orang aneh. Tidak hanya itu, Aonung juga mengejek Loak yang datang untuk membantu Kiri. Melihat adik-adiknya dijahili, Netayam datang membantu. Netayam berhasil membungkam mulut Aonung dan teman-temannya. Namun Loak yang tersulut emosi membogem mentah Aonung beberapa kali. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Jack yang mengetahui perkelahian itu langsung memarahi kedua putranya dan menyuruh mereka berdua untuk meminta maaf walaupun Jack tahu Aonung yang salah. Loak pun meminta maaf kepada Aonung. Aonung kemudian mengajak Loak untuk ikut berburu di luar desa Metkayina. Loak menolak karena dia tidak ingin dimarahi oleh Jack lagi, namun Aonung mengkomporinya hingga Loak bersedia untuk ikut. Mereka pun mengarungi lautan hingga sampai pada batu tiga bersaudara. Di saat Loak sedang fokus berburu ikan, Aonung dan teman-temannya ternyata meninggalkan Loak sendirian. Loak yang sedang kebingungan mencari Aonung diserang oleh seekor ikan buas. Ilu yang dikendarai Loak kabur meninggalkannya karena takut dengan ikan itu. Ikan buas itu akhirnya memburu Loak. Loak pun berlindung dari batu karang ke batu karang lainnya. Loak bisa menghindar hingga dia mulai kehabisan nafas. Loak segera menuju atas permukaan, namun ikan itu melihatnya dan bersiap menyerangnya. Loak bersiap melawan menggunakan pisau kecil. Tiba-tiba ikan buas itu diserang oleh seekor tulkun raksasa. Loak pun tak sadarkan diri karena dia kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, Loak terbangun di atas tubuh tulkun yang menyelamatkannya. Loak pun berterima kasih menggunakan bahasa isyarat. Loak kemudian melihat batang besi menancap di sirip tulkun itu. Loak pun berusaha melepaskan besi itu. Setelah besi terlepas, Loak mengajak mereka berteman. Bagi warga Metkayina, tulkun dijadikan sebagai saudara spiritual mereka. Loak baru menyadari kalau salah satu sirip tulkun itu robek. Di tempat lain, Jack mendekati Kiri yang murung. Kiri berkata kalau dia merindukan Spider. Kiri juga menjelaskan kalau dia merasakan Eywa, dewa yang mereka sembah di tempat ini. Kiri bisa merasakan nafas, detak jantung seperti Eywa begitu dekat dengannya. Eywa seperti akan mengatakan sesuatu pada Kiri. Kiri dianggap gila, namun Jack menyangkalnya. Netayam kemudian datang membawa Aonung yang mengaku kalau dia telah meninggalkan Loak sendirian. Secara mengejutkan, Loak berhasil kembali ke desa Metkayina bersama Tulkun, namun Loak menyuruh Tulkun untuk pergi. Neytiri pun berniat memarahi anaknya itu, namun Tonowari mengaku kalau itu semua adalah salah anaknya, Aonung. Tak disangka, Loak malah mengakui kalau dia sendirilah yang ingin ikut dengan Aonung. Aonung pun terbebas dari hukuman. Aonung pun mendekati Loak dan bertanya kenapa Loak membelanya. Loak menjawab kalau dia tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang mengecewakan orang tua. Pagi harinya, Loak menceritakan kepada teman-temannya kalau dia ditolong oleh Tulkun sendirian. Aonung pun menjelaskan kalau tidak ada Tulkun yang hidup sendirian, semua Tulkun hidup berkelompok. Di saat Loak berkata kalau Tulkun itu kehilangan salah satu siripnya, Sirea sadar kalau Tulkun itu bernama Payakan. Payakan dianggap sebagai Tulkun pembunuh, sehingga dia dibuang oleh kawanannya. Loak berkata kalau Payakan bukan pembunuh karena Payakan menolongnya. Loak kesal karena teman-temannya menganggap Payakan sebagai makhluk yang buas. Dia pun pergi menemui Payakan. Loak yang merasa senasib dengan Payakan menjadi semakin akrab dengan Payakan.
Dan akhirnya, Loak dan Payakan pun bersedia menjadi saudara spiritual. Di tempat lain, Sirea dan Aunung mengajak Neteyam, Kiri dan Tuk ke Teluk Leluhur, tempat paling suci bagi kaum Metkayina. Di dalam teluk itu terdapat pohon roh. Kiri pun menyambungkan ekornya dengan pohon itu. Dia menutup matanya dan bertemu dengan bayangan ibunya, Dr. Grace. Kiri bertanya kepada ibunya, siapa ayahnya? Belum sempat ibunya mengatakan siapa ayahnya, Dr. Grace menghilang. Kiri pun tersadar dalam keadaan kejang-kejang. Sirea dan lainnya langsung membawa Kiri kembali ke desa. Jack pun meminta bantuan para ilmuwan untuk mengecek keadaan Kiri yang masih pingsan. Namun Neytiri tidak mempercayai kemampuan para ilmuwan. Dia pun mengusir mereka. Neytiri pun meminta bantuan Ronald sebagai tasik di desa ini. Ronald kemudian mengobati Kiri. Para ilmuwan memberitahu kalau Kiri mengalami epilepsi. Jadi sebaiknya Kiri tidak berinteraksi dengan pohon roh lagi. Berkat bantuan Ronald, Kiri pun berhasil disadarkan kembali. Di tempat lain, Miles dan anak buahnya yang sedang berpatroli menggunakan iklan menangkap radar sebuah kapal perang. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata kapal itu adalah kapal pemburu Tulkun yang dipimpin oleh Scoresby. Miles meminta bantuan Scoresby untuk membantunya mencari Jack Sully. Scoresby pun menolak karena dia hanya fokus memburu Tulkun. Namun Miles mengancamnya. Sementara itu, di dalam Metkayina, para Na'vi yang ada di sana berkumpul di lautan untuk menyambut kedatangan kawanan Tulkun setelah lama bermigrasi. Bagi penduduk Metkayina, Tulkun sudah seperti saudara mereka. Para penduduk Metkayina itu saling menceritakan pengalaman mereka kepada saudara spiritual mereka itu. Loak pun terlihat sedih karena Payakan tidak ada di antara kawanan Tulkun yang datang. Di tempat lain, Miles sudah sampai di salah satu desa di pinggir pantai. Anak buah Miles menyekap seluruh penduduk desa. Miles pun bertanya mengenai keberadaan Jack kepada kepala suku. Kepala suku sudah mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai Jack, namun Miles tidak percaya. Spider pun mengajak Miles untuk pergi karena Jack tidak ada di sini. Namun Miles malah menyuruh anak buahnya untuk membakar habis rumah-rumah penduduk yang ada di desa ini. Berita ini pun sampai di telinga Tonowari. Dia pun memberitahu Jack kalau Miles telah mencarinya di desa terdekat. Neytiri yang marah mengajak Jack untuk memburu dan membunuh Miles untuk mengakhiri kegilaannya. Namun Jack tidak ingin mereka gerusa-gerusu. Mereka harus menyusun rencana untuk membunuh Miles. Di tempat lain, Miles juga tidak menemukan keberadaan Jack di desa kedua yang dia singgahi. Dia pun mulai kesal dan mencari cara lain agar Jack terpancing keluar. Miles pun memiliki ide. Miles menyuruh Scoresby untuk berburu Tulkun di samudera. Scoresby pun ragu-ragu karena jika mereka membunuh Tulkun di samudera, maka kaum Na'vi Metkayina akan memburu mereka. Namun ternyata itulah yang diinginkan Miles, yaitu Jack dan kaum Metkayina akan muncul untuk memburunya. Di tempat lain, saat sedang bersama dengan Payakan, Loak ingin tahu kenapa Payakan dibuang kawanannya. Payakan pun membuka mulutnya agar Loak bisa masuk ke dalam mulutnya. Di dalam mulutnya, Loak menyambungkan rambutnya dengan otak Payakan. Loak pun bisa melihat bahwa banyak Na'vi dan Tulkun terbunuh akibat diburu dan ditembak oleh kapal pemburu. Dari jauh, Neteyam dan Sirea melihat Loak yang masuk ke dalam mulut Payakan. Di desa, Tonowari dan Ronald pun mengetahui hubungan Loak dengan Payakan. Ronald memarahi putrinya karena membiarkan Loak terikat dengan Payakan, sang Tulkun pembunuh. Di sini, Loak pun membela Payakan yang telah menyelamatkan hidupnya. Tonowari pun menceritakan kalau Tulkun melarang setiap pembunuhan. Namun Payakan dianggap pembunuh. Itulah sebabnya dia dibuang oleh kawanannya. Loak ingin menjawab, namun Neytiri dan Jack melarangnya. Sirea kemudian berkata kalau dia bangga kepada Loak yang telah dipilih oleh Payakan sebagai saudara spiritualnya. Loak pun menjawab kalau Payakan tidak membunuh Na'vi ataupun Tulkun lainnya. Payakan hanya menyerang kapal pemburu yang hendak menangkap kawanan Tulkun. Namun akhirnya kapal pemburu itu membantai Tulkun dan Na'vi yang ada di sana. Menurut prinsip Tulkun, Payakanlah yang bertanggung jawab atas kematian itu selamanya. Di tempat lain, sesuai dengan perintah Miles, Scoresby pun memulai perburuan Tulkun. Pertama-tama, dia menancapkan radar untuk melacak keberadaan Tulkun. Perahu-perahu kecil kemudian diturunkan. Lalu salah satu kapal mulai menembak untuk membuat Tulkun keluar dari permukaan. Setelah itu, Tulkun yang ditempeli radar akan dijauhkan dari kawanannya dengan meriam suara. Tim penyelam akan menembakkan pelampung di setiap sirip agar Tulkun itu tetap di permukaan. Yang terakhir adalah tombak peledak dan akhirnya Tulkun itu berhasil ditaklukkan. Tulkun yang berhasil ditangkap dimasukkan ke dalam kapal untuk diambil cairan Amrita, yaitu cairan yang berkhasiat untuk menghentikan penuaan. Cairan ini memiliki harga jual yang sangat tinggi. Setelah cairan itu diambil, Tulkun pun akan tewas. Biasanya bangkai Tulkun akan ditenggelamkan, namun Miles melarangnya. Miles malah menginginkan agar Na'vi Metkayina tahu tentang pembunuhan Tulkun ini. Tulkun yang barusan tewas dibunuh itu
ternyata adalah saudara spiritual Ronald. Ronald pun sangat sedih kehilangan saudaranya itu. Ronald yang marah memerintahkan rakyatnya bersiap-siap untuk berperang. Jack pun mencegahnya karena Jack tahu ini adalah jebakan. Akhirnya Tonowari menyuruh rakyatnya itu untuk melakukan yang diperintahkan oleh Jack. Mereka pun menyusun strategi. Di tempat lain, Loak berencana menemui Payakan untuk memberitahu Payakan agar segera pergi menjauh dari tempat ini. Netayam yang mengetahuinya tentu saja melarang adiknya untuk pergi karena sangat berbahaya. Namun Loak tetap memutuskan untuk pergi. Akhirnya, Netayam, Sirea dan Aunung mengejar Loak. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Kiri dan Tuk yang akhirnya juga mengikuti mereka. Loak pun bertemu dengan Payakan, namun hewan itu sudah tertembak radar yang artinya dia akan diburu. Loak berusaha melepaskan radar itu namun dia kesulitan. Netayam dan yang lainnya pun datang membantu sementara kapal pemburu semakin mendekat. Netayam menyuruh Loak untuk menghubungi Jack. Loak pun ragu namun dia terpaksa melakukannya. Mendengar informasi dari anaknya, Jack langsung mengajak Tonowari untuk segera bersiap-siap. Neytiri pun terbang menggunakan ikran, sementara Jack dan penduduk Medcayena yang lain menunggangi Skimwing. Seperti sebelumnya, kapal pemburu akan menurunkan kapal, melemparkan tembakan dan penyelam untuk menangkap Tulkun. Sementara Loak dan teman-temannya masih berusaha melepas radar dari sirip Payakan. Dari jauh, Miles yang melihat anak-anak Jack bergegas untuk menangkap mereka. Di depan, radar pun berhasil dilepaskan dan mereka semua bergegas untuk melarikan diri. Netayam membawa radar sehingga kini dia yang diincar. Miles melarang Scoresby menembak karena dia ingin menangkap anak-anak Jack hidup-hidup. Tim selam pun meluncur untuk menemukan anak-anak Jack. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di bawah permukaan laut. Tuk dan Kiri pun terpisah dari rombongan. Sementara itu Ilu milik Sirea terkena tembakan. Beruntung Loak berhasil menyelamatkannya. Salah satu kapal selam lalu melemparkan jaring kepada Sirea dan Tuk. Miles pun mengangkat jaring itu menuju kapal. Melihat Loak ditangkap di kapal ini, Spider ingin menyelamatkannya, namun dia sendiri ditahan. Miles pun menyuruh untuk memborgol ketiga anak itu. Melihat Jack mendekat, Miles merebut kalung Loak agar dia bisa berkomunikasi dengan Jack. Miles menyuruh Jack untuk datang sendirian. Jika tidak, dia akan membunuh Loak, Tuk dan Sirea. Jack pun melarang Tonowari dan pasukannya untuk maju, biar dia sendirian yang akan menghadapi Miles. Dari dalam laut, Payakan yang melihat Loak ditahan menjadi marah dan kemudian naik ke atas kapal. Dengan tubuh besarnya, Payakan menghancurkan kapal meskipun tubuhnya ditembaki. Scoresby yang melihat Tulkun itu langsung mengubah haluan kapalnya untuk memburu Payakan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Jack dan yang lainnya untuk menyerang. Payakan berhasil menghindari tembakan yang diberikan Scoresby, kemudian masuk ke dalam lautan lagi. Scoresby pun beralih menyerang para navi yang mendekat. Sambil terbang, Neytiri berhasil melumpuhkan pilot yang menembakinya. Satu persatu kapal pemburu berhasil dimusnahkan. Neytiri lagi-lagi berhasil memanah pilot pesawat musuh. Miles yang marah pun memburu Neytiri. Neytiri hanya bisa menghindari tembakan. Jack kemudian datang membantu namun dia kehabisan peluru. Di dalam laut, Kiri, Aunung dan salah satu temannya masih diburu oleh penyelam. Kiri lalu menyatukan rambutnya dengan hewan laut. Kiri mampu mengerahkan hewan itu untuk mengalahkan musuh. Aunung dan temannya pun kaget karena Kiri bisa memerintahkan hewan-hewan laut sesuka hatinya. Payakan pun kembali menyerang hingga menimbulkan kebakaran di kapal pemburu. Spider yang melihat hal itu menyerang pengendali kapal dan menyalakan baling-baling kapal agar api semakin membesar. Spider lalu merusak kemudi kapal hingga kapal melaju tanpa arah dan menabrak bebatuan. Jack berhasil menjatuhkan Miles dari ikran yang dia tunggangi. Sementara itu Scoresby masih berusaha menangkap Payakan. Beruntung Payakan berhasil menghindar. Payakan pun menarik kapal Scoresby hingga menabrak bebatuan. Di saat Scoresby akan kembali menembak, Payakan muncul ke permukaan dan berhasil menjatuhkan para awak kapal termasuk Scoresby. Di tempat lain, Netayam berhasil membebaskan adik-adiknya. Sirea pun menyuruh mereka untuk pergi. Namun Loak menolak karena dia ingin menolong Spider. Kiri yang baru muncul ke permukaan berhasil ditangkap oleh anak buah Miles. Tuk yang melihatnya bergegas untuk menolong Kiri. Saat dia akan melepaskan ikatan Kiri, Miles datang menggagalkannya. Sirea pun dilempar ke lautan sementara Tuk diborgol lagi. Di tempat lain, Netayam dan Loak berhasil membebaskan Spider. Anak buah Miles yang mengetahuinya pun menembaki mereka. Dengan susah payah mereka pun berhasil kabur. Namun ternyata Netayam tertembak. Netayam pun bergegas dibawa pergi menggunakan ilu yang ditunggangi Sirea. Sirea juga memberitahu kalau Tuk dan Kiri masih ditangkap. Di tempat lain, Loak membawa Netayam ke hadapan Jack. Neytiri kemudian datang. Loak mencoba menekan luka Netayam berharap Netayam bisa diselamatkan. Namun takdir berkata lain. Netayam akhirnya tewas. Di tengah-tengah kesedihan karena kehilangan putranya, Miles menghubungi Jack dan memberitahu kalau dia menangkap Kiri dan Tuk. Miles meminta Jack untuk menukar dirinya sendiri dengan anak-anaknya. Spider pun memberitahu Jack posisi di mana Kiri dan Tuk ditahan. Spider menawarkan untuk menunjukkan tempatnya. Jack lalu meminta Neytiri untuk tetap tenang demi membebaskan kedua anak mereka.
Neytiri lalu mengambil busurnya dan terbang menunggangi ikran. Jack menyuruh Loak untuk bersama Netayam, sementara dirinya menyelam bersama Spider. Setelah Jack pergi, Loak pun ikut-ikutan pergi untuk menyelamatkan kedua adiknya. Di atas kapal, semua awak kapal bersiap menunggu kedatangan Jack. Sementara itu Jack dan Spider menaiki kapal dengan pelan-pelan agar tidak ketahuan. Jack pun menyuruh Spider untuk diam di tempat dan tidak ikut dengannya karena ini sangat berbahaya. Jack pun meledakkan bom membuat beberapa awak kapal tewas. Jack kemudian menyerang menggunakan tombak dan tembakannya. Neytiri lalu datang membantu. Mereka bahu-membahu melawan musuh yang berjumlah banyak hingga tersisa Miles sendirian. Neytiri terlihat sangat marah karena salah satu anaknya tewas. Jack pun berhasil membebaskan Tuk, namun Kiri dijadikan sandera oleh Miles. Miles berniat membunuh Kiri, membuat Jack mau tidak mau menurunkan senjatanya. Miles pun menyuruh Jack untuk memborgol dirinya sendiri. Spider lalu datang memohon kepada Miles untuk tidak menyakiti Kiri. Neytiri lalu datang dari belakang menyandera Spider. Awalnya Miles tidak peduli. Miles tidak bergeming walau Neytiri sudah menggores leher Spider. Namun akhirnya Miles melepaskan Kiri di saat Neytiri akan menusuk Spider. Di saat Jack dan keluarganya hendak pergi, Miles berkata kalau selama dia masih hidup, dia akan selalu memburu Jack. Mendengar hal itu, Jack akhirnya memilih untuk tetap tinggal, bertarung melawan Miles untuk mengakhiri ini semua. Neytiri dan anak-anaknya ternyata kesulitan untuk kabur karena mereka dikepung oleh api. Tuk dan Neytiri terseret arus sehingga mereka masuk ke bagian dalam kapal. Kapal pun semakin miring dan hampir tenggelam. Kiri dan Spider berusaha menaiki kapal. Neytiri dan Tuk mencari jalan untuk keluar. Sementara Jack dan Miles masih terus bertarung. Kapal pun akhirnya terguling dan kemudian tenggelam. Di dalam air, Miles berhasil memiting leher Jack menggunakan kakinya, namun keadaan pun berbalik. Jack mencekik Miles hingga dia terjatuh. Loak kemudian bertemu dengan Kiri dan Spider. Kiri memberitahu kalau orang tua mereka masih ada di dalam kapal. Mereka pun masuk ke dalam lautan menunggangi Ilu. Jack pun mulai kehabisan nafas. Kiri menggunakan Gill Mantle sementara Loak dan Spider berpencar. Loak berhasil menemukan Jack dan membawanya ke permukaan. Spider menemukan Miles yang ternyata masih bernafas. Karena merasa kasihan, Spider pun menolong Miles. Di tempat lain, Loak berkata kalau dia mengetahui jalan keluar, namun mereka harus menahan nafas yang panjang. Jack merasa dia tidak bisa melakukannya. Dia menyuruh Loak pergi meninggalkannya. Loak yang sudah kehilangan Netayam tidak ingin kehilangan ayahnya juga. Dia pun mengajari Jack tentang cara menahan nafas seperti yang diajarkan oleh Sirea. Di tempat lain, Kiri meminta bantuan ikan-ikan kecil yang bercahaya untuk mencari keberadaan Neytiri. Kiri pun akhirnya berhasil menemukan Neytiri dan Tuk. Kiri memberikan Gill Mantle-nya kepada Neytiri. Keluarga Jack pun kemudian menyelam untuk menemukan jalan keluar dari dalam kapal dengan bantuan ikan-ikan yang bercahaya. Payakan lalu datang menolong Loak dan Jack. Beberapa saat kemudian, Neytiri dan kedua anaknya itu pun naik ke permukaan. Jack dan keluarganya itu pun akhirnya bisa berkumpul lagi. Pagi harinya, Spider berhasil menyelamatkan Miles. Miles ingin mengajak Spider untuk pergi bersamanya, namun Spider menolak. Spider memilih untuk hidup bersama Jack dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Netayam pun dimakamkan di lautan. Setelah pemakaman selesai, Jack dan keluarganya berencana untuk meninggalkan Medcaina. Namun Tonowari berkata kalau Netayam dimakamkan di tempat ini. Itu menandakan bahwa Jack dan keluarganya sekarang menjadi bagian dari klan Medcaina. Jack dan Neytiri pun pergi ke pohon roh untuk melihat kenangan mereka bersama Netayam. Jack menyadari kalau dia tidak bisa selamanya melarikan diri. Dia pun berniat untuk melawan. Dan berakhirlah alur cerita film Avatar The Way of Water ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah manusia ternyata adalah makhluk yang paling berbahaya di seluruh alam semesta. Itulah kenapa alien malas bertemu dengan kita. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.